Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para sepuh, para huzaz, yang saya hormati dari manajemen NRA Group, wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Hajah Irmawati Asrul Aziz Tabah dan beserta seluruh dari tim manajemen NRA, wabil khusus Al-Mukarramah Pak Haji Andi Bahtiar Gani. Mudah-mudahan beliau ikut gabung kembali ya dalam kajian kita malam ini. Hadirin ya Bapak Ibu yang hadir ikut dalam kajian malam ini, yang saya hormati dan saya cintai, para sekalian, semoga kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kajian ini menjadi kajian bermanfaat tentunya dalam rangka kita menambah ilmu, dan mari kita niatkan lillahi ta'ala, dan kita juga memohon kepada Allah semoga setiap ilmu yang sudah kita dapatkan tentunya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat hidayah adalah nikmat yang terbesar. Tidak setiap orang mendapatkan nikmat hidayah. Maka betapa murkanya Allah kalau nikmat ini disia-siakan. Ya, kita sudah diberinya petunjuk untuk mendapatkan agama yang benar, dan kita sudah bersyahadat kepada Allah. Tentunya ini tidak menjadi manfaat kalau sekedar yakin dan bersyahadat tanpa dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah pula kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, sekali lagi saya sampaikan, di antara bentuk syukur itu adalah menjadikan waktu bermanfaat. Nah, ini kajian kita malam ini adalah merupakan syukur yang sangat disukai oleh Allah. Sebab salah satu tempat atau apa yang kita lakukan yang Allah paling suka adalah kita berada di majelis-majelis ilmu. Sehingga Allah akan menyebut-nyebut kita di hadapan malaikat-malaikatnya, tentunya malaikat yang ada di sekitar Allah mendoakan kita. Nah, ini sekali lagi kita harus sangat bahagia. Banyak orang yang malam ini mungkin waktunya menjadi mubazir, sia-sia, tapi kita alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita benar-benar tahu bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sementara ibadah itu butuh ilmu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan sangat yakin bahwa Allah akan ridho kepada orang yang menjalankan perintahnya. Dan untuk menjalankan perintah ini adalah tidak asal-asalan. Harus dengan ilmu. Ya, saya ingatkan kembali, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Isra.
ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak punya pengetahuan di dalamnya. Artinya kalau kita lakukan itu menjadi sia-sia, tidak ada nilai. Walaupun kita sholat, ya, puasa, qiyamul lail, dan apapun yang kita lakukan tanpa dengan ilmu, sehingga tidak benar, tidak mengikuti syariah yang benar, maka menjadi sia-sia. Ya, jadi harus dengan ilmu. Sebab sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jemaah sekalian, jadi sekali lagi kita harus senang dan rajin berada di majelis ilmu agar kita tidak salah ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, di era pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang yang merasa gelisah, resah, takut mati. Nah, ini. Jadi saya sering bertemu orang, Ustadz, saya nggak bisa kemana-mana, saya takut mati, karena gitu. Sebetulnya Bapak Ibu, mati itu ditakutkan ataupun tidak pasti bakal datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, sementara Allah sudah menjadwalkan setiap hamba takdir untuk matinya. Dan kita tidak tahu. Hikmahnya tidak tahu, berarti kita harus selalu siap. Baik ada corona ataupun tidak, kita tetap harus siap-siap. Ya, jangan sekedar takut, tapi tidak siap-siap. Sebetulnya yang ditakutkan itu bukan pada kematiannya. Yang harus ditakutkan itu, kita mati dalam keadaan Allah tidak ridho kepada kita. Kita masih banyak berbuat dosa dan maksiat, itu yang harus kita takutkan. Ya, jadi seharusnya yang ditakutkan itu bukan kematiannya, tapi yang ditakutkan adalah kita mati sementara kita ibadah kita belum benar, dosa kita masih banyak. Nah, ini yang harus kita takutkan. Sehingga rasa takut itu akan mendorong kepada kita untuk melakukan tadi taubatan nasuha, ya, untuk segera mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau kita berbicara masalah kematian, hanya ada dua kemungkinan kita mengalami kematian itu. Hanya ada dua kemungkinan dalam kondisi, ya. Kondisi yang kita akan alami hanya dua kemungkinan. Satu, kita diancam dan disiksa oleh malaikat ketika sakaratul maut. Yang kedua adalah dihibur, ya, dijanjikan surga, dihiburnya. Nah, ini kita tinggal memilihnya. Yang diancam Allah, yang diancam malaikat Allah dan disiksa ketika sakaratul maut, Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 50. Nah, boleh dibuka yang pegang Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Nah, silakan yang bahas Quran, silakan dibuka Pak, baik dengan Android atau dengan Al-Quran mushaf yang biasa, atau Al-Quran yang Bapak Ibu dapat hadiah tuh, yang Pak Haji, Bu Haji yang dapat hadiah waktu kita berangkat ke Tanah Suci. Para jemaah sekalian, nah, walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Allah berfirman, jikalau kalian bisa melihat, ya, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Wah, orang kafir adalah orang yang tidak takut atas ancaman-ancaman Allah. Ya, orang yang tidak termotivasi dengan janji Allah, surganya Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Orang yang hidupnya tidak mau diatur oleh Allah. Kafir artinya menolak, menutup, tidak mau diatur oleh Allah. Seperti iblis, ya, iblis itu tidak mau menolak, dan sekarang iblis mencari, ya, teman untuk orang yang mau melawan ketentuan, melawan aturan Allah, sehingga dia senang, sebab merasakan senang banyak teman nanti di neraka. Nah, ini para jemaah sekalian, ketika
andai kalian dapat melihat orang-orang yang malaikat mencabut orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, mereka dipukul mukanya, wa adbarahum, dan dipukul belakangnya, wa dzuqu adzabal harik, lalu diancam dengan ancaman rasakan siksa neraka yang bakal membakarmu. Tentu kita akan ngeri. Kemudian yang kedua adalah dihibur malaikat, yaitu surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah, lalu dia beristiqamah tentunya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi keyakinan kepada Allah sebagai Tuhannya dibarengi dengan kepatuhan, ketaatan, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tunduk pada aturan Allah, menundukkan nafsunya, ya, lalu menundukkannya nafsunya dan nafsunya mengikuti aturan-aturan Allah. Maka orang seperti itu pantas, ya, sebab selama hidupnya dia berjuang melawan nafsu dan godaan setan. Terus dalam hidupnya berada di dalam aturan Allah. Maka ketika dia sakaratul maut, tentunya mendapatkan hadiah terindah. Allah turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat Allah. Untuk apa? Untuk menghibur. Apa yang disampaikan? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Takut karena mungkin sangat khawatir dengan keadaan sakaratul maut. Sedih juga kan meninggalkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dihibur malaikat. Jangan takut, kamu adalah orang yang beruntung sebab kamu mampu mengendalikan diri kamu. Di dalam hidup kamu berjuang terus untuk menjalankan perintah Allah. Dan jangan sedih meninggalkan anak-anak kamu yang soleh. Ya, istri kamu yang solihah, mereka bertawakal dan ikhlas. Ini hiburan yang sangat indah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, dan kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Betapa indah. Kita semua tentu berharap meninggalnya kita dalam keadaan dihibur malaikat. Tentunya ini adalah cita-cita yang luar biasa, tetapi tidak mudah, harus diperjuangkan dengan segala daya, dengan segala kemampuan kita. Para jemaah sekalian, untuk itu sekali lagi, orang-orang yang khawatir ketika meninggalnya dalam keadaan Allah tidak ridho karena banyak dosa yang sudah kita lakukan, tentunya orang-orang itu akan segera kembali kepada Allah, atau kembali kepada Allah yang disebut dengan kalimat taubatan nasuha. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada malam ini. Taubatan nasuha adalah yang tadinya orang-orang bebas melakukan dosa dan maksiat, baik karena ketidaktahuan melakukan dosanya atau apalagi sudah tahu, baik sengaja ataupun tidak, maka orang-orang yang takut dengan azab Allah dan mengharapkan selamatnya di akhirat atau juga mengharapkan ridhonya Allah, baik untuk keselamatan diri dan keluarganya di dunia dan di akhirat, maka dia akan bersegera untuk menuju kepada ampunan Allah. Nah, ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133, ya, bahwa kita harus bersegera, jangan ditunda ya, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal, ya, kita baru mohon ampun ketika sakaratul maut. Sebab batasan taubat itu sebelum nyawa atau ruh kita berada di kerongkongan kita. Kalau sudah ada di sini, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat lagi kepada Allah. Nah, ini makanya mumpung Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan taubat, ya, maka segeralah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini
Allah memberitahukan kepada kita, bersegeralah. Kenapa? Ya takut nanti kalau tidak segera ajal kita keburu datang dan kita tidak sempat lagi untuk bertaubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah. Bapak sekalian, apa hukumnya bertaubat itu? Hukumnya fardu ain, ya, wajib atas setiap umat Islam, wajib, ya. Maka kalau sudah wajib, kalau dilakukan tentunya mendatangkan ridha Allah, kalau ditinggal kita berdosa. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Silakan dibuka yang bawa Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, artinya taubat yang sungguh-sungguh, ya, taubat yang murni didorong karena keimanan, ya, taubat yang serius, ya, nasuha itu tidak main-main. Ada istilah kalau orang haji itu tomat katanya, di sana taubat, kalau pulang kumat. Nah itu bukan taubat namanya. Kalau taubat adalah bersungguh-sungguh. Ini adalah surat At-Tahrim ayat 8. Jadi Allah perintahkan kita untuk taubatan nasuha. Ya, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh, yang nasuha. Kemudian di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini seruan kepada seluruh orang yang beriman. Ini artinya kepada kepada yang berdosa. Tentunya kepada yang berdosa dan dosanya sangat dirasakan. Dan juga kepada yang tidak berdosa. Mungkin saja tidak merasakan melakukan dosa. Ini pun kita tetap diperintahkan kepada seluruh orang yang beriman adalah untuk bertaubat kepada Allah. Jadi sini sebenarnya tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nah, ini jadi orang yang bertobat itu tentunya pasti akan beruntung sebab yakin bakal mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, di sini perintahnya untuk taubat, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertaubat kepada Allah. Kemudian perintah Nabi juga, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampun kepadanya. Fa inni, sesungguhnya aku, atubu, bertobat, fil yaumi, setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali. Nah, Rasul membaca istighfar setiap harinya itu 100 kali. Yang sering disampaikan dibaca Rasul atau diungkapkan Rasul dalam bacaan istighfarnya adalah yang sering dibacakan nih kalau kita hajian di sana zikir sama Ustadz Iwan Jawawi adalah apa namanya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau rabbighfirli alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba sama-sama. Coba sama-sama Pak Ibu. Oh iya, itu. Yang sering itu adalah rabbighfirli. Coba Bapak-bapak ikut, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur Ya, rahim. sekali lagi coba Pak Sulaiman, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur rahim. Nah, inilah istighfar Rasul yang selalu dibaca. Mi'ata marrah, ya, Rasul 100 kali membacakan istighfar. Ya, yang paling tidak kita setiap habis sholat ya beristighfar. Baik.
Para jemaah sekalian, itulah dasar perintah Allah tentang taubat. Sekarang bagaimana cara taubatan nasuha itu? Nah, bagaimana cara melakukan taubatan nasuha itu? Ya, ada syaratnya Pak, syarat taubat. Pertama, tentunya dorongannya harus lillahi ta'ala. Harus ikhlas karena Allah. Ya, tadi dorongannya karena iman kepada Allah. Bukan karena riya. Ya, bukan karena terpaksa. Ya, orang terpaksa disuruh-suruh, ya, diancam, nah, dia pura-pura taubat. Itu tidak akan diterima taubatnya. Kemudian orang riya, ya, biasa nggak pernah ke masjid, karena ada kepentingan jadi rajin ke masjid. Ya, seakan-akan dia bertaubat kembali kepada, padahal tujuan ke masjidnya bukan taubatan nasuha, bukan taubat, tapi karena punya kepentingan riya. Itu pun taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi para jemaah sekalian, jadi syaratnya pertama harus ikhlas, dan setiap amal ibadah kita tentunya syarat diterimanya harus ikhlas, sebab ikhlas merupakan cerminan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa ahlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Ya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas, tuh, dengan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, diterimanya taubat kita pertama kalau dorongannya betul-betul lillahi ta'ala. Kita lakukan karena hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tujuannya itu, maka taubatnya tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, segeralah kita melakukan taubat, dan yang pertama kali harus diperhatikan adalah bagaimana kita melakukan taubat itu dengan melaksanakannya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah lain, tidak ada dorongan lain kecuali dorongannya karena hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, yang kedua adalah mengakui dosa. Ngaku, Pak. Ya, harus ngaku, harus merasakan punya dosa. Orang yang paling sombong adalah orang yang merasakan dirinya bersih, tidak punya dosa. Orang yang paling sombong. Ya, jadi kita harus merasakan melakukan dosa, ya, merasakan punya dosa. Tadi dalam hadis sampaikan kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak Adam ini pasti berdosa. Nah, Nabi Adam diturunkan ke dunia karena berbuat dosa. Ya, bahwa manusia itu tempatnya berbuat dosa. Al-insan mahulul khata', ya. Ya, al-insan itu manusia tempatnya berbuat kesalahan. Makanya Allah menyediakan ampunan seluas-luasnya. Allah bentangkan tangannya di waktu siang dan malam menunggu siapa di antara hambanya yang datang kepada Allah untuk mohon ampun kepada Allah. Jadi sekali lagi, yang kedua syarat bertaubat adalah harus merasakan adanya dosa. Dalam hadis disampaikan kullu bani Adam khata'un tadi. Kemudian setiap anak Adam pasti memiliki dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang merasakan dosa at-tawwabun. Dia segera mohon ampun kepada Allah atau bertobat kepada Allah. Nah, baik. Yang ketiga adalah tentunya segera mohon ampun kepada Allah. Ya, kalau sudah merasakan punya dosa, kita segera mohon ampun kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Tadi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Rasul tadi mengingatkan kita bahwa Rasul sendiri adalah bertaubat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Harusnya kita lebih banyak lagi. Ya, para jemaah sekalian, jangankan kita habis berbuat dosa,
habis berbuat amal kebaikan pun kita diperintahkan untuk segera beristighfar. Contohnya habis sholat. Habis sholat Bapak Ibu apa yang dilakukan? Ya, habis sholat kita ketika habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, betul. Ya, astagfirullahaladzim. Paling tidak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim 3 kali. Atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kenapa harus istighfar kan habis sholat? Tentunya kita punya perasaan takutnya waktu kita sholat, badan kita sholat, tapi hati kita berpaling dari Allah. Sementara Allah melihat hati kita dan tahu. Ya, kita sholat tapi hatinya rekreasi. Ya, ingat masalah-masalah. Bahkan katanya seringkali ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang sholat, kalau ada yang lupa, ingatnya ketika sholat. Ya, lagi sholat, oh iya, nah itu baru ingat. Nah ini makanya ketika selesai salam, harusnya segera beristighfar kepada Allah. Para jemaah sekalian, atau segera melaksanakan, ini sih Rasul bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzanban tsumma yaqumu wa yutahharu tsumma yusalliya tsumma yastaghfirullah illa ghafara lahu." Apabila ada yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, wudunya jangan asal-asalan, berwudu dengan sempurna sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, ya, yang diajarkan oleh para ulama, para ustadz tentang wudu yang benar. Ya, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat. Ini sholat apa namanya, Pak? Sholat taubat. Ya. Kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ini yang kedua adalah di samping istighfar, kita kalau merasakan dosa kita besar, ya, kita pernah meninggalkan sholat atau pernah berbuat syirik, ya, melakukan dosa-dosa besar, maka kita harus berdiri untuk mohon ampun kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Bahkan di beberapa hadis sampaikan bahwa sesudah kita sholat, kita membacakan surat Ali Imran ayat 134, ya, 135. Itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru, dan seterusnya. Itu adalah disunahkan membaca ayat itu ketika kita sesudah melaksanakan sholat taubat. Ingat-ingat, jadi ketika cara sholat taubat, satu, meniatkannya untuk melakukan sholat dengan niat sholat taubat. Kemudian bacaannya sama, sesudah doa iftitah baca Fatihah, sesudah Fatihah baca ayat yang bisa kita baca, tidak ada keterangan bahwa harus khusus bacaan ayat yang dibacanya, jadi boleh membaca ayat apa saja yang paling Bapak Ibu hafal. Kemudian sesudah selesai sholat tadi membacakan ayat Al-Quran walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dan seterusnya. Kemudian tentunya beristighfar kepada Allah. Kalimat istighfarnya terserah Bapak Ibu nanti apa yang hafal. Paling tidak astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ini. Ya, inilah yang syarat ketiga, ya, sebagai untuk cara bertaubatan nasuha. Kemudian berikutnya, para jemaah sekalian, penyesalan, ya, sesudah kita melakukan tobat, mohon ampun, ada penyesalan di hati. Ya, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an-nadamu taubatun. Ya, an-nadamu taubatun, bahwa penyesalan itu adalah taubat. Para jemaah sekalian, ini yang inti daripada taubat itu adalah penyesalan. Ya, sehingga dari penyesalan itu akan timbul perubahan. Ya, perbaikan. Kalau tidak ada penyesalan, ya tidak ada perbaikan. Hanya ngaku aja takut dosa, takut ini, lalu istighfar, tapi tidak ada penyesalan, maka tidak akan ada perubahan.
Jadi taubat yang sebetulnya adalah penyesalan yang melahirkan perubahan. Contoh misalnya, Bapak Ibu selagi muda sampai tua itu males membaca Quran. Bahkan jangankan baca, belajar baca ajanya membacanya belum tahu, ya. Belum bisa, maaf. Membaca aja belum bisa. Ketika taubat merasakan itu dosa, ya, kita beriman kepada Al-Qur'an tapi tidak dibarengi dengan pembuktian, kita tidak peduli terhadap Al-Qur'an, padahal malah sudah haji atau mau berangkat haji, ya, mau berangkat haji. Kita nggak peduli terhadap Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah merupakan pedoman hidup yang wajib oleh setiap muslim dibaca, dipahami dan diamalkan. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Ya, nah kita dari kecil sampai tua misalnya, jangankan menghayati, memahami, nah baca aja tidak bisa. Lalu ketika kita merasakan itu dosa, kita nyesel. Sebagai wujud nyeselnya tentunya dia akan menebus kesalahannya, yaitu tidak pedulinya terhadap Al-Quran. Dengan peduli terhadap Al-Quran, walaupun sudah tua, dia tidak akan malu datang kepada Ustadz, Ustadz, tolong saya ajarin baca Quran. Nah, itu taubat. Itu yang taubat yang sebenarnya. Dari penyesalan itu akan ada perubahan dan niat yang kuat untuk menebus kesalahan itu dengan melakukan perubahan tadi. Itu. Sehingga datang, Ustadz tolong saya ajarin. Sesudah dia belajar, dia akan terus membaca. Pikirannya dulu waktu saya muda, saya nggak bisa baca. Dulu nyesel, sekarang saya alhamdulillah sudah bisa baca. Saya tidak akan meninggalkan Al-Quran. Saya akan rajin membaca Al-Quran. Nah itu baru taubat namanya. Dengan taubatan nasuha. Tuh. Bapak Ibu mungkin dulu kalau puasa itu nggak benar, ya. Dulu waktu muda mungkin malah banyak hutang puasa yang dibayar atau malah nggak puasa, pura-pura puasa, padahal tidak puasa. Betapa nyesel tuh. Ya Allah, sekian tahun hidup puasa saya nggak benar. Sekarang sesudah nyesel, ya Allah, saya akan sering-sering puasa sunnah. Ya, semoga dengan puasa sunnah ini, dosa-dosa puasa saya yang tidak benar dulu, kau ampuni. Tuh, itu adalah betul-betul bertaubatan nasuha. Ini intinya taubatan nasuha. Penyesalan yang melahirkan perubahan. Dulu, ya Allah, saya ini jarang sholat, ya, jarang ke masjid. Sekarang saya baru sadar, kalau tidak sholat ini dosanya dosa besar dan nanti siksaannya sungguh mengerikan di akhirat. Ya Allah, sekarang aku bersumpah tidak akan lagi meninggalkan sholat. Bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah sebagai bukti kalau nyesel dan ingin menebus kesalahan yang dulu yang tidak benar itu. Sehingga harapan kita Allah mengampuni dosa kita dengan perubahan-perubahan itu. Nah, ini inti taubat itu seperti itu. Jadi tidak cukup hanya minta mengakui dosa, minta ampun kepada Allah, tetapi tidak ada perubahan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 54. Ya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, hai Muhammad, maka katakanlah salamun alaikum. Yalah, salam sejahtera atas kalian. Bahwa Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kemudian annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Bahwa sanya siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilannya, dulu karena kebodohannya, karena malasnya, karena tidak tahunya, karena memang dulu dikuasai oleh nafsunya.
kemudian dia bertaubat dan mengadakan perbaikan. Oh, jadi tidak hanya cukup taubat, tsumma taba min ba'di wa aslaha. Fa innahu wa aslaha. Kemudian dia mengadakan perbaikan, maka maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para jemaah sekalian, bahwa inti daripada taubat adalah penyesalan, dan penyesalan itu yang mendorong untuk perbaikan atau yang menghadirkan perbaikan-perbaikan. Nah, ini apa namanya di antara syarat taubat. Kemudian bersumpah untuk tidak mengulangi, tidak kembali kepada perbuatan dosa-dosanya. Dengan segala daya dia akan menjaga dirinya, jangan sampai terjerumus lagi pada perbuatan dosa. Nah itu, makanya dia juga harus hijrah. Misalnya dia berkumpul dengan orang-orang yang ngerumpi misalnya, tukang gosip. Ya, kalau dia taubat, dia harus berhindar, dia harus menjauhi. Ya, biar dia kehilangan sahabat 10 orang, kalau tukang gosip tidak apa-apa. Ya, dia berpisah dari tukang-tukang gosip, Allah akan datangkan nanti sahabat-sahabat terbaik yang akan membawanya kepada kebaikan. Kalau dia demi Allah, karena Allah melakukannya, dia tinggalkan sahabatnya yang ngajak gosip terus, maka kemudian ya itulah yang taubat, tadi perubahan, lalu meninggalkan orang-orang, sebab dia harus berubah. Kemudian orang yang tukang main kartu, ya, nongkrong, nggak ada manfaat. Tentunya kalau mau bertaubat dia harus hijrah, harus pindah, jangan ada di lingkungan orang-orang yang mengajaknya berbuat dosa dan maksiat. Tentunya ini adalah butuh perjuangan yang luar biasa. Kadang-kadang orang bilangnya, wah dia sekarang jadi sombong, beda lah, nggak mau kumpul-kumpul lagi. Padahal kumpul di situ bukannya banyak manfaat, malah banyak maksiat. Kumpul ngomongin orang lah, kumpul nggak ada manfaatnya, sia-sia dan sebagainya. Nah, kalau benar-benar kita taubat, kita harus berhijrah di tempat-tempat yang buruk itu agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan kita akan berusaha mencari teman-teman kita yang bisa mengajak kepada kebaikan. Nah, inilah cara kita untuk bertaubatan nasuha. Para jemaah sekalian, ini yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita mampu ya diberikan hidayah, taufik, inayah oleh Allah untuk mampu melakukan taubatan nasuha, sebab ini adalah bukan perbuatan yang ringan kita lakukan. Kalau tidak didorong dengan tauhid yang kuat, dengan keimanan yang kuat, tentunya kita tidak akan mampu melakukan taubatan nasuha. Kita senantiasa terjebak pada kemaksiatan, ya, berbuat dosa dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus terus memperkuatkan akidah kita, keimanan kita, agar kita mampu melakukan taubatan nasuha, selalu beristighfar kepada Allah, dan tentunya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Dirgam, ini dulu, barangkali ada yang bertanya tentang kajian kita malam ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, silakan. Atau pertanyaan yang pengajian yang lalu, yang kemarin, mungkin ada yang bertanya, silakan. Baik, silakan para ibu bapak jemaah sekalian, para haji, ibu haji, atau jemaah-jemaah yang hadir pada pengajian kali ini, atau para calon haji ya, para calon haji yang mendapat ujian tahun ini tidak berangkat ke tanah suci. Ini mungkin hikmahnya kita bisa melakukan persiapan maksimal untuk melakukan taubatan nasuha, untuk perbekalan ilmu, sehingga pada saatnya nanti akan indah kita melakukan ibadah haji ya. Tercapailah nanti insya Allah haji yang mabrur. Gimana Pak Dirgam? Halo? Ya, belum ada yang bertanya di di monitor. Ya, silakan jemaah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya Pak Haji Sulaiman, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, silakan. Kira-kira apa kriterianya atau tanda-tandanya bahwa taubatan nasuha yang kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah? Ya, baik. Yang kedua, bagaimana hukumnya
kan seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah. Ya, Tidak ada betul. manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nah, betul. Bagaimana bagaimana kalau kesalahan itu misalnya kesalahan A ya dilakukan secara berulang-ulang, Ya. lantas kita tobat lagi. Kan kalau kata orang Sunda kan ada tobat sambal katanya. Hari Pak, ini betul. makan sambal pedes, besok saya nggak mau Ya, makan betul. lagi. Pas besok ketemu sambal makan lagi kan gitu. Makan lagi ya. Nah, kira-kira gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya kalau melihat ayat-ayat Al-Quran, tentunya ciri yang tobat yang terima itu adalah tobat yang tadi dibarengi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Dalam surat Al-Furqan Pak, surat 25 ayat 70, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubadillahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi artinya gini Pak, orang yang diterima taubatnya itu oleh Allah tentunya hatinya lebih cintanya naik kepada Allah, sehingga yang tadinya berbuat buruk tuh diganti. Jadi dia lebih cinta kepada kebaikan-kebaikan. Ya, di sini di dalam surat bisa Bapak nanti cari dalam surat Al-Furqan surat 25 ayatnya ayat 70, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tadi tapi syaratnya illa man taba wa amana, satu dorongannya iman, Pak. Yang ikhlas tadi, yang sungguh-sungguh. Ya, dari rasa takutnya atas azab Allah, takutnya sakaratul maut enggak selamat, takut di alam kubur dapat siksa, di mahsyar nanti belum kedahsyatan bagaimana kita dikumpulkan. Rasa takut itulah, apalagi takut masuk neraka, maka dorongannya betul-betul karena Allah, lillah, ingin selamat, ingin diselamatkan oleh Allah, maka wa amila sholihan. Jadi taubat yang diterima itu adalah taubat yang dibandingkan dengan melakukan amal-amal soleh. Ya, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim, maka Allah ganti itu. Yang kebiasaannya berbuat buruk-buruk itu jadi berbuat baik-baik. Ringan ya. Sangat mudah melakukan kebaikan, cinta ke masjid, cinta, tapi harus ada usaha dulu tadi, harus ada penyesalan ya, harus ada penyesalan tadi Pak, harus penyesalan. Jadi ciri orang yang diterima taubatnya adalah diringankannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, gitu ya Pak. Kemudian di sini sampaikan wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilaihi mataba, dan orang-orang yang bertaubat dengan mengerjakan amal soleh itu yang benar-benar taubat kepada Allah. Insya Allah Pak, kalau memenuhi syarat dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, cuman syaratnya harus dipenuhi dengan baik. Ya, yang tidak akan diterima taubatnya adalah orang yang tidak beriman. Di luar Islam, mohon ampun, sebelum dia bersyahadat ya tidak diterima. Orang musyrik, ya dia datang minta-minta ke kuburan, sebelum dia bersyahadat tentunya tidak akan, dia harus bersyahadat untuk mengembalikan imannya kepada Allah, karena dia keluar dari agamanya, ya, karena dia murtad, ya, gitu loh Pak, Bu, Pak. Jadi orang-orang yang keluar dari Islam tidak akan diterima taubatnya sebelum dia kembali kepada agamanya dulu. Tapi kalau kita dalam keadaan Islam, beriman, tadi syaratnya tadi mengakui dosa, ya, takut, lalu dari itu beristighfar, sholat taubat, menyesali, ya, penyesalan yang melahirkan tadi perubahan, yang tadinya jarang ngaji jadi ngaji, yang tadinya jarang sholat jadi sholat, yang tadinya malas sodako jadi sodako, ya, dan meninggalkan perbuatan dosa, yang tadinya tukang ngerumpi jadi meninggalkan rumpi, yang tadinya tukang mabok jadi meninggalkan maboknya, yang tadinya tukang korupsi dia tinggalkan uang-uang haramnya. Nah itu
itu jaminannya pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab sudah memenuhi syarat yang tadi kan sesudah kita melakukan perubahan, di sini kita harus yakin bahwa Allahu Ghafurur Rahim. Di dalam Al-Qur'an yang surat Al-An'am ayat 54, Pak. Tadi yang saya sampaikan, annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha. Bahwasanya siapa yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat karena kejahilannya, kemudian dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan mengadakan perubahan, Pak. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakin tuh, Pak. Yakin bahwa Allah pasti, Pak, di setiap perintah taubat pasti ada innallaha ghafurur rahim. Innallah dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuh, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi kita harus yakin ketika sudah taubat, memenuhi syarat-syarat taubatnya, bahwa Allah pasti menerima taubatan kita. Tapi nanti akan dirasakan ketika Allah menerima taubat kita, tentunya kita akan lebih senang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kayak orang yang pulang dari tanah suci, Pak. Kalau dia dari tanah sucinya benar-benar bertaubatan nasuha, maka ciri diterima taubatnya, pulangnya jadi yang tadinya nggak ke masjid jadi rajin ke masjid. Itu. Yang tadinya jarang baca Quran jadi rajin baca Quran. Kenapa? Sebab dari hatinya betul-betul menginginkan perubahan itu dan Allah memberikan kemudahan hidayah kepadanya untuk tetap berada di jalan yang Allah ridha. Itu Pak Haji Sulaiman. Ya, kemudian apa tadi yang kedua pertanyaannya Pak Haji punten? Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita suka berbuat kesalahan ya Pak Ustadz, walaupun mungkin ini dosa kecil. Lantas kita memohon ampun, tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Betul. Lantas terulang lagi misalnya. Nah ini apakah itu termasuk tobat sambel atau gimana yang saya sampaikan tadi? Terima kasih. Pak. Baik, saya lupa. Ada berapa hadis, Pak? Ya, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa ketika hambamu, kata Nabi, Allah dalam hadis qudsi, ketika hambaku ini melakukan dosa dan yakin bahwa aku akan mengampuni dosanya, gitu kan? Melakukan dosa terus dan yakin aku akan mengampuni dosanya, maka dosanya akan aku ampuni. Artinya dia sih dosa lagi, tobat lagi, dosa, tapi dia berusaha terus, Pak. Nah, maka Allah tetap memberikan rahmat kepadanya. Itu. Tetapi jangan begini, kita sedang tobat tapi di hati sudah membayangkan kalau besok berdosa lagi. Nah, itu tentunya tidak ada kesungguhan dalam tobat. Misalnya, saya Allah ampuni, saya itu suka ngerumpi, ya Allah, ini tidak tahan kalau ketemu teman, saya kok suka ngerumpi terus. Ya, tapi di hatinya besok kalau ketemu pasti ini saya ngerumpi. Nah, itu tentunya bukan tobat itu, Bapak. Hanya bergumam aja. Artinya bukan tobat yang sesungguhnya. Tobat yang sesungguhnya berusaha dengan segala daya tadi agar dosanya, tetapi Allah tetap membukakan rahmatnya kepada orang-orang yang suka berbuat dosa selama dirinya di hatinya dia tetap ingin berusaha menuju kepada Allah untuk melakukan taubatan nasuha tadi. Gitu. Yang paling bahaya kan orang dosa tapi udah merasakan dosa, Pak. Udah nggak takut lagi dengan azab Allah. Wah, itu sudah dilaknat, Pak. Orang-orang seperti itu maka Allah biarkan dia, Pak. Dan pembiaran Allah adalah azab yang paling ngeri, Pak. Oh, dia dunianya sukses, Pak. Padahal tidak pernah sholat, ibunya nggak dihargai, tapi hartanya berlimpah. Nah, Allah biarkan itu. Dia sehat, lancar semuanya, sombongnya naudzubillah. Nah, itu yang Allah biarkan. Kapan dia kagetnya? Ketika sakaratul maut datang, dia akan kaget. Dan dia akan teriak-teriak. Meminta diberi kesempatan oleh Allah untuk sesaat saja kembali ke dunia untuk dia melakukan amal kebaikan. Ya, itu Pak yang ngeri, Pak. Orang yang sombong, ya ketika diingatkan juga
Ah, ngapain kamu? Yang ke masjid aja tetap aja hidupnya susah. Ah, begitu Pak. Betapa sombong. Ada apa banyak yang begitu tuh. Merasa kesuksesannya adalah karena kehidupan dunia saja. Dan Allah kasih. Tetapi bukan rahmat, itu adalah pembiaran Allah. Karena Allah nggak suka. Sebab di antara hamba yang Allah suka justru yang diuji oleh Allah. Dalam hadis qudsi, hai malaikatku, aku senang kepada hambaku yang beriman, maka aku akan memberikan ujian. Gitu. Karena aku senang juga ketika dia meminta kepadaku, memohon kepadaku, maka setiap permohonannya catatlah sebagai doa dan amal soleh untuknya. Nah, ya, jadi Allah mengangkat terus dengan ujian itu, Allah mengangkat derajat. Jangan kita merasakan tidak ada ujian, wah ini rahmat Allah. Padahal kita sholat jarang, baca Quran jarang, puasa nggak benar dan sebagainya. Merasakan bahwa ini rahmat Allah, padahal itu bukan rahmat Allah. Sebab rahmat Allah itu manakala kita berbuat kebaikan, rezekinya berkah dan sebagainya. Tetapi kalau kalau ternyata itu tidak melakukan kebaikan lalu diberinya berbagai rahmat, diberinya berbagai susah, hati-hati, itu adalah pembiaran Allah. Dan dia akan sangat kaget ketika azab itu datang kepadanya. Ketika sakaratul maut. Itu Pak Haji Sulaiman. Ya, ya Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Haji. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya. Silakan, mangga. Silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Ya, dari Ibu Haji siapa itu? Ya, baik ya. Ibu Hajah Yuyun, ya, Allah kan maha tahu hati kita, ya, sangat maha tahu. Jadi ketika kita mohon ampun kan tidak ada menyebutkan dosa-dosa kita sebetulnya. Ya, ketika istighfar hanya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosaku. Al-azimu ya Allah yang maha agung. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu. Jadi tidak harus disebutkan dirinci ya, tetapi diingat tentunya. Ya, ketika kita mengaku dosa, ya baik yang disengaja ataupun takut yang sudah dilupakan, tentunya tidak harus diungkapkan dosa-dosanya. Dan Allah maha tahu dosa-dosa kita. Maka cukup saja, ya Allah, betapa hinanya hambamu ini, betapa banyak dosa yang telah kulakukan, banyak kelainan-kelainan. Ya Allah, aku takut atas siksa ancamanmu. Ya, saya takut sakaratul maut, saya takut nanti di alam kubur. Saya takut Engkau tidak memberikan rahmat kepadaku. Saya takut Engkau tidak menyelamatkan aku. Saya takut Engkau tidak menjadikan doa-doaku kau kabulkan karena dosa-dosaku ini. Ya Allah, ampuni dosaku. Boleh dengan bahasa sendiri. Lalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Di hati, ya Allah, dulu aku sangat hina. Aku ini berbuat maksiat setiap saat. Ya. Mulutku berbuat dosa, mataku berbuat dosa. Hatiku penuh dengan kebusukan-kebusukan hati. Dan Engkau maha tahu, ya Allah. Dan aku yakin sebesar apapun dosaku, Engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa. Rasul bersabda, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Ya gitu. Jadi dari penyesalan itu tidak harus merinci dosa yang kita lakukan, sebab Allah maha tahu dosa kita. Yang penting adalah tinggalkan semua yang buruk, yang maksiat, lalu menuju kepada Allah yang kepada perintah-perintah Allah atau kepada kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Nah itu ya. Itu Pak Dirgam. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Alamak, Pak Haji Agus, Pak Haji Agus.
Silakan Pak Haji Agus. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon maaf, ini sinyalnya lagi kurang begitu ini karena dipakai rame-rame. Lagi dipakai rame-rame buat belajar ini. Jadi kalau bisa mohon dibaca, sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Wah, luar biasa ini. Baik. Bagaimana? Ini tentunya pasti, Pak. Ketika kita sudah bertobat, pasti ada ujian-ujian itu. Ya, Allah kan harus menguji sejauh mana. Tadi kan taubat itu hasil dari keimanan kita. Sementara iman itu harus diuji. Al-Quran surat surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 2, Pak. Di situ disampaikan bahwa Al-Ankabut, Pak. Mohon maaf, Al-Ankabut. Hasiban nas ayyaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman kepada Allah lalu aku tidak mengujinya. Nah, tentunya produk hasil taubat itu kan hasil daripada keimanan kita. Nah, tentunya keimanan kita harus mendapatkan ujian. Dan kalau diuji itu harus senang, Pak. Harus senang kalau kita diuji ya. Harus uji karena karena kita mendapatkan perhatian Allah namanya. Nah, ketika kita mendapatkan bagaimana agar kita istiqomah tetap dengan ujian itu tidak menjadikan kita terjerumus lagi kepada perbuatan maksiat. Tentunya yang pertama akidah kita harus terus diperkuat, diperkokoh, harus yakin ya bahwa ujian yang diberikan Allah adalah memiliki hikmah yang besar untuk untuk menguatkan keimanan kita. Allah menguji sejauh mana kesabaran kita, keikhlasan kita, cita-cita kita bahwa hidup akhirat jauh lebih kita utamakan daripada kehidupan dunia. Dan ini semuanya butuh ujian. Ya, itu ya Pak Haji Agus. Kemudian Pak Haji Agus, langkahnya juga supaya terus istiqomah. Pak Haji Agus bisa terdengar nih ya? Jelas ya Pak Haji? Iya bisa. Benar, Pak Haji Agus. Bisa Pak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Sebab ini ada bunyi krokok gitu. Iya. Ya. Baik Pak Haji Agus, saya lanjutkan ya. Kemudian langkah berikutnya supaya kita istiqomah, satu tentunya Pak Haji Agus harus terus datang atau kita semuanya harus datang ke majelis ilmu. Hatinya harus terus disiram. Ya, kalau taubat tanpa dibarengi dengan datang ke majelis ilmu, maka sangat rentan kita digoda oleh setan. Ya, Bapak Ibu coba buka surat Az-Zukhruf ayat 36. Surat Az-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Allah, dari kajian-kajian, dari pengajian-pengajian, ya, dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitonan, baginya ada setan yang selalu menyesatkannya. Itu pasti, ya. Bahkan fahuwalahu qarin, dan setan itu akan menjadi teman setianya. Tuh hati-hati Pak Haji Agus. Jadi kalau taubat kita tidak dibarengi dengan datang ke majelis ilmu, maka sangat mudah nanti digelincirkan oleh setan. Kalau kita berada di majelis ilmu dalam kondisi di ujian-ujian, insya Allah kita sangat mudah nanti untuk menghadapi ujian-ujian itu. Kalau kita punya ilmu. Kadang-kadang bukan beratnya ujian, tapi kita nggak punya ilmunya untuk lepas dari ujian itu sendiri. Yang kedua adalah Pak Haji Agus, sesudah kita punya ilmu, ternyata udah punya ilmu masih susah ini untuk beristiqomah dalam kebaikan. Kita harus punya teman
Ya, harus punya teman, dan teman itu yang juga giat ya melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi harus punya teman yang baik, yang bisa merubah kita, yang bisa mengajak kita, yang mengingatkan kita. Cari teman yang baik. Ya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah kan disampaikan bahwa hai orang yang beriman bertawakal kepada Allah, maka kalian harus bersama orang-orang yang benar. Ya, dan sungguhnya kalian harus bersama orang-orang yang benar. Kata Nabi, agamamu itu akan diwarnai dengan orang yang terdekat denganmu atau dengan sahabatmu. Hati-hati berteman dengan yang orang nggak benar, kita akan ke bawah. Nah, makanya sesudah kita rajin ke majelis ilmu, cari teman-teman yang soleh. Ya, cari, dekati para ulama, dekati orang-orang soleh yang setiap hari ke masjid, setiap hari kajian, setiap hari mengamalkan ilmunya, ramah orangnya, baik, keluarganya baik. Nah, itu dekatin orang seperti itu. Ya, supaya ketika Bapak salah, dia mengingatkan kita. Ya, kemudian berikutnya adalah berdoa terus kepada Allah. Berdoa. Ya, berdoa. Maka ada Nabi aja berdoa, Pak. Nabi berdoa, Allahumma hdini li ahsanil ahlaki fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya, yang kemarin saya sampaikan nih di di pengajian tentang akhlak. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang mampu menunjuki aku akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan lindungilah aku dari akhlak yang buruk. Ini akhlak buruk itu termasuk kelakuan-kelakuan buruk, dosa, maksiat. Sebab tidak ada yang mampu mencegah aku berbuat buruk kecuali Engkau. Jadi doa terus, Pak. Ya, di samping kita terus menuntut ilmu, kemudian kedua punya teman yang selalu mengingatkan kita dikala kita salah, dikala kita kembali kepada keburukan. Yang ketiga adalah Bapak terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, makanya sunnah zikir pagi itu adalah ada kalimat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu yang lurus. Nah, itu sunnah setiap pagi sore itu dibaca, Pak. Baik, Pak Agus, itu saja yang saya sampaikan. Gimana Pak Dirgam? Sudah jam 20.50. Apa masih terakhir? Baik kalau gitu. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah kajian kita pada malam ini tentang taubatan nasuha sudah saya sampaikan. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal Bapak Ibu untuk melakukan sungguh-sungguh melakukan taubatan nasuha. Harus memenuhi syarat tadi. Syaratnya adalah satu, harus mengakui, harus ikhlas ya melakukannya. Kedua, harus mengakui bahwa kita banyak dosa dan kesalahan. Ketiga, harus menyesali ya, penyesalan yang ditebus dengan melakukan kebaikan-kebaikan tentunya. Ada perubahan-perubahan. Nah, inilah insya Allah, dan meninggalkan semua perbuatan maksiatnya. Selanjutnya adalah beristiqomah di dalam melakukan kebaikan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Nanti supaya istiqomah, kita harus punya ilmu, harus terus berada di majelis ilmu, hatinya harus sehat, harus disiram terus dengan ilmu. Kemudian harus dekat dengan Al-Quran supaya jauh dari setan. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus punya teman-teman yang mengingatkan kita. Kata Nabi, kalau di satu daerah itu tidak ada jamaah, tidak ada halakohan, tidak ada kajian, maka akan sangat mudah digoda oleh setan. Sebab Nabi mengibaratkan serigala pun beraninya kepada kambing yang sendiri. Manakala kambing itu berombongan, maka serigala pun tidak akan berani menyerangnya. Jadi di lingkungan Bapak itu harus ada kajian-kajian, ya, insya Allah akan menetapkan hati istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah berdoa terus kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita, kita bisa mampu merubah diri dari banyak berbuat maksiat dengan banyak berbuat ibadah sampai akhir hayat kita, dan kita pantas diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Baik, itu saja Pak Dirgam. Tutup langsung dengan doa? Atau ada ada pengumuman-pengumuman dulu? Silakan.
Baik. Baik ya. Para jemaah sekalian, mari kita rundukan hati kepada Allah dengan hati yang khusyuk, yang tadarruk. Kita yakin kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Sebelum kita berdoa, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Para jemaah sekalian, alhamdulillah NRA sudah memberangkatkan petugas ya untuk melihat bagaimana kondisi untuk kita memulai kegiatan pelaksanaan ibadah umroh ya, sebab ini sudah dibuka tetapi masih dalam kondisi peraturan COVID yang cukup ketat. Nah, untuk itu harus betul-betul kita harus tahu betul prosedurnya supaya kita menjalankannya dengan baik. Nah, mohon doanya semoga Mbak Indah, Mbak Ati yang berangkat ke Tanah Suci dengan Ustadz Nelwan tentunya diberikan perlindungan Allah, sehat walafiat, dan juga seluruh hajatnya atau kepentingan yang akan diurus di sana diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan segera bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat serta sehat walafiat, dan semoga ini corona cepat berakhir dan ataupun masih ada Saudi membuka untuk beribadah kita ke Tanah Suci, dan mudah-mudahan kita sekalian bisa kembali ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita dan seluruh keluarga kita agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhai. Barik wa salim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa innal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habib ilaynal iman waj'alhu fi qalbi wa qarihna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.